Haleluya, puji Tuhan, salam sejahtera bagi kita semua, keluarga besar GPDI LSD Magelang. Kita bersyukur kepada Tuhan, kembali kita dapat menikmati kebenaran firman-Nya. Dan renungan firman Tuhan pada hari ini saya berikan judul, Karya Pertolongan Tuhan. Kita buka bersama Alkitab kita di dalam Keluaran pasal 6, ayat 5 sampai ayat yang ke-7. Sekali lagi, Keluaran 6, ayat 5 sampai ayat yang ke-7. Demikian bunyi firman Tuhan. Sebab itu katakanlah kepada orang Israel, Akulah Tuhan, aku akan membebaskan kamu dari kerja paksa orang Mesir, melepaskan kamu dari perbudakan mereka dan menebus kamu dengan tangan yang teracung dan dengan hukuman-hukuman yang berat. Aku akan mengangkat kamu menjadi umatku dan aku akan menjadi Allahmu, supaya kamu mengetahui bahwa akulah Tuhan Allahmu yang membebaskan kamu dari kerja paksa orang Mesir. Dan aku akan membawa kamu ke negeri yang dengan sumpah telah kujanjikan memberikannya kepada Abraham, Ishak dan Yakub, dan aku akan memberikannya kepadamu untuk menjadi milikmu. Akulah Tuhan. Puji Tuhan, Bapak Ibu saudara-saudari yang diberkati oleh Tuhan. Pada saat kejadian peristiwa ini, keadaan yang sedang dialami oleh Musa dan bangsa Israel sudah teramat buruk. Ya, di mana Firaun sedang berada di puncak kesombongannya, dan Israel pun makin ditindas oleh Mesir. Pada saat itu Musa sudah kehabisan akal. Ia berharap dirinya tetap tinggal dengan tenang di Midian daripada pergi ke Mesir dan menghadapi keadaan yang buruk tersebut. Di saat yang sama kita juga dapat melihat bahwa bangsa Israel mengalami seperti apa yang Musa rasakan. Mereka tidak tahu lagi harus berbuat apa. Bahkan dikatakan mereka sudah putus asa. Mereka merasa bahwa perbudakan yang mereka alami pada saat itu sudah sangat berat sehingga mereka tidak sanggup lagi. Ya, seperti yang dikatakan di dalam ayat yang ke-8. Lalu Musa mengatakan demikian kepada orang Israel, tetapi mereka tidak mendengarkan Musa karena mereka putus asa dan karena perbudakan yang berat itu. Perbudakan yang dialami oleh bangsa Israel, keadaan sukar, keadaan yang penuh dengan tekanan yang mereka alami membuat mereka sangat-sangat putus asa. Mereka kehabisan akal, dan pada saat itu pun Musa juga seolah-olah kehabisan akal, tidak tahu lagi harus berbuat apa-apa. Nah, berkaca dari apa yang dialami oleh Musa dan bangsa Israel ini, pasti di antara kita juga ada yang pernah mengalami sebuah situasi yang tekanannya begitu kuat, sangat berat, sehingga membuat kita putus asa dan kita tidak tahu lagi harus berbuat apa-apa. Ya, seperti kehilangan akal, tidak tahu jalan keluar. Namun dari pengalaman Musa dan bangsa Israel, di sini kita juga akan dapat belajar. Ya, kita akan melihat apa yang Tuhan lakukan bagi umat-umatnya, termasuk kita semua ketika sedang berada dalam situasi yang sukar, ketika dalam situasi yang penuh dengan tekanan, yang benar-benar mendesak kita, yang membuat kita putus asa, tidak sanggup lagi untuk menghadapinya. Di sini kita akan melihat ada karya pertolongan Tuhan yang luar biasa yang akan Dia kerjakan dalam setiap kehidupan kita. Mari kita lihat yang pertama, karya pertolongan Tuhan itu di dalam situasi sukar atau penuh tekanan yang kita alami. Yang pertama, Tuhan memberikan kebebasan dan kelepasan. Ayat ke-5 sampai ayat yang ke-6 yang tadi sudah kita baca bersama. Di sana dikatakan bahwa Tuhan akan menggenapi janjinya bagi bangsa Israel pada saat itu, yaitu mereka akan dilepaskan dari perbudakan. Mereka akan dibebaskan dari kerja paksa dan juga mereka ditebus. Ya, ditebus di sini maksudnya adalah bangsa Israel tidak akan lagi disebut sebagai budak. Ya, mereka akan mendapat martabat, mereka kembali sebagai manusia. Dan janji Tuhan ini pun akan juga digenapi dalam setiap kehidupan kita sebagai umat-umatnya, yaitu kita akan dilepaskan, kita akan dibebaskan dari pergumulan-pergumulan kehidupan kita, dari situasi-situasi yang berat yang kita alami, yang seperti mengikat kita sehingga kita tidak dapat berbuat apa-apa. Disinilah karya pertolongan Tuhan akan dinyatakan bagi kehidupan kita.
Yesaya 41 ayat yang ke-10 firman Tuhan di sana berkata, "Janganlah takut sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan." Ini adalah karya pertolongan Tuhan, janji Tuhan yang akan digenapi, yang akan dinyatakannya dalam kehidupan kita semua. Di dalam situasi yang berat, tekanan yang begitu kuat yang terjadi di sekitar kita dalam kehidupan kita. Kita percaya karya pertolongan Tuhan ini nyata dalam setiap kehidupan kita. Kemudian yang kedua, karya pertolongan Tuhan apa yang Tuhan kerjakan dalam kehidupan kita? Yaitu Tuhan memberikan jaminan penyertaan. Kembali kita melihat di dalam ayat yang ke-6, di sana ada kalimat yang berkata demikian, "Aku akan mengangkat kamu menjadi umatku dan aku akan menjadi Allahmu supaya kamu mengetahui bahwa akulah Tuhan Allahmu yang membebaskan kamu dari kerja paksa orang Mesir." Dari ucapan Tuhan ini kita bisa melihat bahwa Ia adalah Allah kita yang menjamin seluruh kehidupan kita, yang memberikan, yang menjanjikan penyertaannya dalam kehidupan kita. Ia akan selalu beserta dengan kehidupan kita. Dia Allah Immanuel bagi kita di dalam segala kondisi, di dalam segala situasi yang kita hadapi, dimanapun kita berada, apapun yang kita kerjakan, Tuhan yang akan senantiasa menyertai kehidupan kita. Ya, karena ini pun janji Tuhan, Dia yang akan menggenapinya dalam kehidupan kita. Oleh sebab itu yang Tuhan inginkan dari kehidupan kita adalah supaya kita selalu ingat akan Dia dan mengandalkan Dia selalu dalam kehidupan kita. Mazmur 118 ayat 7 bagian A. Sekali lagi Mazmur 118 ayat 7 bagian A, firman Tuhan di sana berkata, "Tuhan di pihakku, menolong aku." Saat kita juga benar-benar mengandalkan Tuhan, menjadikan Tuhan sumber perlindungan dalam kehidupan kita, sumber penyertaan dalam kehidupan kita. Kita mau berkata bahwa Tuhan ada di pihakku, Tuhan pasti menolong aku. Maka terjadilah sesuai dengan iman kita, yaitu Tuhan yang akan memberikan jaminan penyertaannya dalam setiap kehidupan kita. Kemudian yang ketiga, karya pertolongan Tuhan yang akan dinyatakan dalam kehidupan kita adalah Tuhan mengutus seseorang untuk menguatkan atau mendukung kita. Di dalam ayat yang ke-12 firman Tuhan berkata, "Demikianlah Tuhan telah berfirman kepada Musa dan Harun serta mengutus mereka kepada orang Israel dan kepada Firaun raja Mesir dengan membawa perintah supaya orang Israel dibawa keluar dari Mesir." Kita dapat melihat di dalam kebenaran firman Tuhan ini bagaimana Musa hadir di tengah-tengah bangsa Israel. Dia berusaha menguatkan mereka dan menyampaikan setiap pesan Tuhan bagi kehidupan mereka. Di mana di dalam pesan itu Tuhan selalu berkata bahwa mereka akan diselamatkan. Tuhan yang akan membebaskan kehidupan mereka. Dan begitu pun juga terjadi dalam kehidupan kita Bapak Ibu. Ada kalanya Tuhan kirimkan orang-orang di sekitar kita. Baik itu keluarga kita, orang tua, saudara, teman, sahabat, rekan sepelayanan, rekan kerja dan lain sebagainya. Mereka hadir di dalam kehidupan kita. Ya, untuk menguatkan kita. Bahkan ada hamba-hamba Tuhan juga yang selalu memotivasi kita, mendukung kita, memberikan doa-doanya, memberikan nasihat-nasihatnya bagi setiap kehidupan kita. Ketika kita mungkin sedang dalam keadaan yang terpuruk, kita sedang mengalami pergumulan yang berat, kadang Tuhan kirimkan orang-orang yang khusus untuk menguatkan dan memberkati kita. Dan kehadiran orang-orang di sekitar kita merupakan salah satu hal yang dapat menjadi kekuatan bagi jiwa kita. Di mana orang-orang yang Tuhan utus itu ya dapat memberikan kasih kepada kita. Sehingga kita merasa kita akan benar-benar diperhatikan. Kita merasakan bahwa kita ini dipedulikan. Ya, kita diperhatikan. Dari situ kita mendapat kekuatan baru, kita diberkati sehingga kita kembali bangkit dari keterpurukan kita, dari tekanan-tekanan kita alami, kita bisa kembali bangkit karena Tuhan mengirimkan orang-orang yang luar biasa untuk menguatkan kita. Amsal 17 ayat yang ke-17 firman Tuhan berkata, "Seorang sahabat menaruh kasih setiap waktu dan menjadi seorang saudara dalam kesukaran." Tuhan kirimkan orang-orang yang sangat luar biasa ketika kita dalam kesukaran untuk menjadi saudara kita, untuk menjadi sahabat kita di mana mereka yang menaruh kasih, mereka yang memberikan perhatian bagi kita semua.
Oleh sebab itu kita sangat bersyukur kalau kita tinggal di dalam lingkungan-lingkungan yang baik. Kita memiliki keluarga di dalam gereja ini, ya keluarga besar GPD LSAD Magelang. Kita saling mengasihi, kita saling menolong, saling menguatkan satu dengan yang lainnya. Karena setiap kasih yang kita berikan, setiap perhatian yang kita bagikan, itu sangat berarti bagi siapa saja, khususnya sesama umat Tuhan. Puji Tuhan, dari ketiga hal ini kita sudah bersama-sama belajar bahwa Tuhan pasti akan berkarya untuk menyelamatkan setiap umat-umatnya, untuk menolong setiap umat-umatnya di dalam segala hal. Khususnya ketika umat-umatnya sedang mengalami kesukaran, mengalami tekanan yang berat dalam hidup. Namun bagi setiap umat-umat Tuhan, untuk dapat terus merasakan karya pertolongan Tuhan ini, ada satu hal yang harus terus kita lakukan. Apakah hal tersebut? Di dalam ayat yang keempat, ya di sana firman Tuhan berkata, tetapi aku sudah mendengar juga orang-orang Israel yang telah diperbudak oleh orang Mesir, dan aku ingat kepada perjanjianku. Dari ayat ini kita melihat bahwa yang harus kita lakukan adalah kita harus berseru kepada Tuhan. Seperti yang dikatakan dalam ayat tadi bahwa Tuhan mendengar erang, ya erang ini artinya keluh atau rintihan dari bangsa Israel. Ini mengartikan kepada kita bahwa kita harus selalu berseru kepada Tuhan. Kita harus memanggil namanya sampai Tuhan mendengar kita. Jadi kita tidak hanya berdiam diri saja ketika mengalami masa yang sukar, tetapi kita harus memanggil nama Tuhan. Kita harus berseru kepadanya, memohon pertolongannya sampai benar-benar karya pertolongannya itu dinyatakan dalam setiap kehidupan kita. Puji Tuhan Bapak Ibu, saudara-saudari yang diberkati oleh Tuhan, kiranya melalui kebenaran firman Tuhan pada hari ini kita semua diberkati dan Roh Kudus yang memampukan kita semua untuk sanggup melakukan setiap kebenaran firman Tuhan. Mari kita mau sama-sama akhiri renungan hari ini dengan berdoa. Segala puji syukur, hormat, kemuliaan bagi nama-Mu Tuhan. Kami bersyukur buat berkat-Mu melalui kebenaran firman Tuhan yang dapat kami dengarkan pada hari ini. Kiranya firman-Mu ini menjadi kekuatan, berkat, penuntun dalam setiap kehidupan kami. Membawa kami semakin mengerti, semakin mengenal Engkau. Bahwa Engkau adalah Allah yang senantiasa menolong kehidupan kami. Dan bawa kehidupan kami untuk selalu bergantung hanya kepada Engkau. Terima kasih Tuhan, Kau memberkati seluruh keluarga besar GPD LSAD Magelang yang ada. Supaya kehidupan kami semakin berkenan di hadapan-Mu. Terima kasih Tuhan. Sebab Engkau ya Tuhan menanti-nantikan saatnya hendak menunjukkan kasih-Mu kepada keluarga besar GPD LSAD Magelang. Engkau bangkit hendak menyayangi kami. Sebab Engkau ya Tuhan adalah Allah yang adil. Berbahagialah semua orang yang menanti-nantikan Engkau. Kami aminkan setiap firman-Mu di dalam kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami sudah terima firman-Mu dengan penuh sukacita di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.